Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu dalam Islam tidak didapatkan lewat mimpi ya. Tapi ibadah yang benar didapatkan dari belajar. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu dalam Islam tidak didapatkan lewat mimpi ya. Tapi ibadah yang benar didapatkan dari belajar, dari kita taklim, ya, dari kita mengaji. Ya. Nah, kita jemaah sekalian, pernah nggak, mohon maaf, kita cek bacaan sholat anak-anak kita, Pak? Atau kita menyerahkan untuk sekolahan? Pernah nggak kita ngecek? Saya pernah ngecek sekali, terjadi perbedaan antara yang diajarkan guru di sekolah dengan kita yang di rumah. Tapi sudah tidak apa-apa. Yang kita khawatirkan ketika mereka nggak bisa, ini kita khawatirkan. Kan kita banyak varian Pak ya, misalkan doa iftitah Allahumma ba'id baini wa barkabiro, ini kan ada beberapa varian. Dia dengan itu anak kita tidak apa-apa. Dan jangan sampai dipaksakan. Kalau dipaksakan kasihan anak kita. Harus sama seperti bapak, tapi di sekolah ajarnya beda. Selama itu ada nasnya, ada dasarnya, ini tidak bisa kita pertentangkan. Nah, kita cek ibadah anak kita ini benar nggak ibadahnya. Pernah nggak kita misalkan kita cek wudhu anak kita, urut-urutannya. Nah, ini momentum nih Pak, anak-anak belajar di rumah nih. Barangkali bapak-bapak ada waktu senggang pulang kerja malam harinya, tanya mereka pelajaran-pelajaran mereka. Ini momentum emas untuk kita semuanya. Nah, ini sahihul ibadah. Ya, kita agak percepat saja. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia pahalanya seperti orang yang tahajud setiap malam dan puasa setiap hari. Akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada keluarga. Ini yang penting nih Pak, akhlak kepada keluarga. Akhlak seorang suami kepada istri, atau sebaliknya istri kepada suami. Hari ini ujian besar. Betapa banyak kaum istri, mohon maaf ya, yang mereka tidak tidak menguatkan bahu suami, tapi malah justru merontokkan. Ya, ketika sedang diuji dengan pekerjaan malah gimana semacam. Ada sebuah filosofi Jawa Pak. Kalau hati kita gelap, maka rezeki itu akan seret. Artinya begini, bahwa Bapak misalkan mau berangkat kerja, sarapan dari rumah, omelan istri, kira-kira kerja nyaman nggak Pak? Hah? Mau berangkat nggak dibikinin teh, nggak dibikinin kopi, diomelin, udah pulang harus beli ini, harus beli itu, nggak ngasih duit misalkan. Kita kerja nyaman nggak Pak? Tidak nyaman. Tapi kalau sarapan, diantar, didoakan, kita kerja juga nyaman, pengen cepat pulang ke rumah. Tapi kalau melihat rumah sudah horor, mau pulang juga, wah, rumah cuma ntar lah, jam 10 malam pulang udah pada tidur. Nah, ini akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang saya sampaikan di pekan yang lalu, qawiyul jism, sehat badan kita. Kalau kita sehat, ibadah nikmat apa enggak Pak? Kalau fisik kita kuat seperti ini, tahajud 1 juz kuat enggak Pak? Kuat enggak kira-kira? Kuat. Ya kalau hafalan kita nggak ada 1 juz, pakai Quran yang besar depan boleh Pak. Kita coba tilawah, dalam tahajud itu sambil bertilawah, masya Allah. Berapa lama kita sudah tidak bangun di penghujung malam? Ya. Kayaknya kita rindu gitu Pak. Rindu nggak Pak kira-kira Pak? Kangen nggak Pak tahajud tuh Pak? Meskipun sering lewat sering tahajud, ya? Sering lewat, tapi kita kangen Pak. Jam 3 bisa bangun tahajud, nunggu waktu subuh baca Quran, masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Kita nunggu azan subuh di rumah baca Quran. Menjelang azan kita ke masjid, ba'da azan kita sholat 2 rakaat di masjid. Ya Allah ya, karena nikmatnya luar biasa Pak. Beda rasanya baca Quran di penghujung malam dengan di sore hari. Orang-orang yang merintih di dalam keheningan inilah yang menjadikan dia makomnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tahajud setahun sekali, ya, pas Ramadan, taraweh lagi maksudnya, bukan tahajud ya, taraweh, kemudian sholat juga belang-belang, kemudian baca Quran juga males ya, ke masjid kalau sempet, kalau lagi mood, kalau nggak mood
Nah, kok ibadah nunggu mood ya? Ibadah kok nunggu mood? Padahal Allah ngasih kita setiap hari apa yang kita butuhkan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah mufaqatul fikr. Muslim yang ideal itu adalah pemikiran atau memiliki intelek dalam berpikir. Islam tidak melarang orang mempelajari ilmu-ilmu umum. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bahkan Allah memberikan tantangan dalam tanda kutip kepada kita, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi la tanfudu illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia sekalian, jika kalian mampu menembus penjuru langit maka tembuslah. La tanfudu, enggak akan bisa kalian illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan, kecuali dengan kekuatan. Ini menjadi tantangan tanda kutip bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Tidak dilarang kita menjadi seorang ilmuwan, tidak dilarang anak-anak kita menjadi apapun itu. Yang jelas sholat mereka bagus, akidah mereka bagus. Kemudian yang berikutnya adalah selain mufaqatul fiqh, mujahadatu li nafsi. Artinya berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu prinsipnya satu, Pak. Ammaratu bisu, mengajak kepada kecenderungan ke keburukan. Contoh, yang dosa itu enak apa enggak, Pak? Yang dosa-dosa itu banyaknya peminatnya. Waktunya azan nonton bola nyaman, seneng. Nah, waktunya azan dia ngopi, main HP nikmat. Yang godain orang rumput lain, rumput tetangga lebih hijau bahasanya gitu ya, asik dan sebagainya. Itulah kecenderungan hawa nafsu. Kita bisa melawan itu. Kemudian yang ketujuh, haris ala waqtihi, mampu mengelola waktunya. Umat Islam mampu mengelola waktunya dengan baik. Punya skala prioritas, waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya berbuat baik ke keluarga, waktunya bermasyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki kemampuan untuk mengatur manajemen waktu, ini luar biasa. Ada sebuah buku ya, Edward Said pengarangnya, tentang total quality management. Bagaimana bangsa Jepang itu mampu menjadi bangsa yang besar. Salah satunya adalah karena mereka mampu mengelola waktu. Di Islam sudah diajarkan, tapi kita belum mampu menggali secara sempurna. Kemudian munazam fi su'unihi, teratur dalam segala urusan. Ini materi sering disampaikan dalam training organisasi, mengurus masjid, mengurus sekolah ya, tentang bagaimana mengatur organisasi. Dalam Islam juga diatur munazam fi su'unihi. Yang kesembilan, qadirun alal kasbi, mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Seorang soleh tapi merepotkan orang lain, nyaman nggak, Pak? Solehnya minta ampun tapi nggak mampu kita mencari nafkah, kita hidup ke orang lain, nggak mampu memberikan kebaikan untuk keluarga, nggak. Tapi qadirun alal kasbi, soleh mampu bekerja, memiliki penghasilan yang cukup, mampu membantu orang. Nah, inilah kesempurnaan seorang Islam, qadirun alal kasbi. Yang terakhir, nafiun li ghairihi, yakni kesempurnaan seorang muslim itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Karena pada hakikatnya solehnya kita bukan hanya soleh secara pribadi, tapi soleh secara umum, mensolehkan orang lain juga. Infan fidina azan ya Allah. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.